Halo rekan-rekan semua, selamat berjumpa lagi dengan saya Anggono Raras. Video kali ini temanya adalah Anies Presiden 2024. Insya Allah, tema ini sesuai dengan fenomena yang terjadi pada saat ini. Dari hasil pengamatan yang saya lakukan terhadap sepak terjang Anies dalam safari politiknya, dari Aceh sampai Papua selalu disambut dengan banyak orang. Sambutan ini tentunya bukan karena siraman kertas berwarna biru dan merah, tapi murni atas inisiatif sendiri, karena tahu ada orang bernama Anies akan hadir di daerah mereka. Anies hadir tentunya tidak menemui pejabat pemerintah di situ, karena Anies orang sipil biasa. Ada hal yang sama setiap kali Anies akan datang di suatu daerah, selalu ada spanduk-spanduk berisi kampanye hitam, mendiskreditkan Anies. Ada orasi penolakan kedatangan Anies oleh beberapa gelintir oknum bayaran yang katanya ribuan jumlahnya. Fenomena sambutan Anies di seluruh Indonesia merupakan suatu bentuk antiklimaks rakyat terhadap penguasa dalam mengelola negara. Rintangan yang ditujukan ke Anies paling besar retensinya datang dari penguasa. Hal yang mengherankan, semua orang tahu bahwa tahun 2024 pasti ganti presiden. Tapi aneh terhadap yang dilakukan penguasa saat ini. Mereka seolah tak ingin melepaskan kekuasaan yang saat ini dikuasainya. Sepertinya ada yang ingin dipertahankan agar banyak proyek yang saat ini ada agar tetap berlanjut. Proyek apakah itu? Lihat sendiri di sosial media. Atau kegiatan lain yang ditutupi. Sebetulnya rakyat paham terhadap perilaku penguasa. Bila yang dikerjakan itu untuk kemakmuran rakyat, pasti akan dilanjutkan oleh penerusnya atau penggantinya, siapapun itu. Bila penguasa jujur, pasti rakyat makmur. Saya ingin menyimak nasihat dari A.A. Gim tentang ketidakjujuran. Gak bisa Pak, kalau orang sudah tidak jujur, energinya adalah untuk menutupi ketidakjujurannya. Karena setiap ngebohong tuh takut ketahuan, harus bikin bohong lain. Nah bohong yang itu juga harus ditutupin, bikin lagi. Jadi gak kerja orang yang gak jujur tuh, selain kerjanya membuat kebohongan baru. Bagaimana bangsa ini bisa besar kalau yang diberi amanahnya hanya membuat untuk menutupi kebohongan, ketidakjujuran. Habis tuh waktunya, habis energinya, dan tidak tersisa. Dia pun tidak akan pernah nyaman. Orang yang tidak jujur itu pasti tidak nyaman hidupnya. Kalau dirinya sudah tidak nyaman, itu wajahnya tidak nyaman dilihat, omongannya tidak nyaman didengar,
tulisannya tidak nyaman dibaca, dan keputusannya pasti tidak akan adil. Gak bisa Pak, kalau orang sudah tidak jujur, energinya adalah untuk menutupi ketidakjujurannya. Karena setiap ngebohong tuh takut ketahuan, harus bikin bohong lain. Bagaimana bangsa ini bisa besar kalau yang diberi amanahnya hanya membuat untuk menutupi kebohongan, ketidakjujuran. Karena ketidakjujuran tidak akan menghasilkan kebaikan. Bagaimana bangsa ini bisa besar kalau yang diberi amanahnya hanya membuat untuk menutupi kebohongan, ketidakjujuran. Baca, dan keputusannya pasti tidak akan adil. Karena ketidakjujuran tidak akan menghasilkan kebaikan. Selanjutnya, saya ingin menampilkan langkah yang dilakukan seorang milenial yang bernama Gustika. Dia adalah cucu mantan Wakil Presiden Bung Hatta. Gustika dan kawan-kawan menggugat langkah yang telah dilakukan penguasa karena mengangkat PJ kepala daerah yang sudah habis masa jabatannya. Dalam perkara itu, Gustika bersama para penggugat lainnya diantaranya Direktur Eksekutif Walhi Jakarta Suci Fitriah Tanjung, Ardhito Harinugroho, dan Lili Sulistyo. Dalam gugatan itu disebutkan Jokowi sebagai tergugat pertama untuk menerbitkan peraturan pelaksana pengangkatan PJ Kepala Daerah merupakan perbuatan melawan hukum oleh pejabat pemerintahan. Sebab penerbitan peraturan pelaksana itu seharusnya merupakan tindak lanjut atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tepatnya pasal 201 dan 205. Para penggugat meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta memerintahkan Presiden melakukan serangkaian tindakan pemerintahan untuk menerbitkan peraturan pelaksana itu. Di sisi lain, para penggugat meminta agar diangkat dan dilantiknya 7 PJ Gubernur, 16 PJ Wali Kota, dan 65 PJ Bupati oleh Jokowi dan Tito pada 12 Mei hingga 25 November 2022 yang dianggap berpotensi mengandung unsur penyalahgunaan kekuasaan dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum oleh pejabat pemerintahan. Mereka juga meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta menyatakan pengangkatan dan pelantikan total 88 PJ kepala daerah tersebut batal atau tidak sah. Hal itu karena pengangkatan dan pelantikan tersebut dilakukan tanpa lebih dulu menerbitkan peraturan pelaksana pengangkatan PJ kepala daerah sebagaimana dimandatkan Undang-Undang Pilkada dan putusan MK tadi. Dari sini Anda sudah jelas, bukan? Musuh Anies itu bukan partai politik sebagai rivalnya, tapi kelompok invisible hands, bayaran yang terkoordinir. Bagaimana strategi memenangkan Anies untuk Presiden 2024? Perlu dibentuk korlap yang berperan aktif dalam mengamankan hasil perhitungan suara. Strategi untuk memenangkan Anies adalah berbuat aktif dari semua lini, mulai top level, middle level, sampai lower level. Mereka harus sinergi dalam satu sistem integrasi digital. Model seperti ini akan mampu menanggulangi bentuk kecurangan yang terjadi. Model seperti ini tidak membutuhkan sumber daya yang begitu banyak, namun dapat dilakukan oleh para simpatisan atau tim ses daripada Anies. Yang dibutuhkan adalah sejumlah orang sebanyak jumlah tempat pemungutan suara, didukung smartphone dan kuota internet.
Niscaya dengan cara gotong royong seperti ini, insya Allah Anies jadi presiden 2024. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, dan terima kasih.